Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ilham. Kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa. Silakan disaksikan ya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, menekankan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa berfungsi untuk berkomunikasi secara efektif. Adapun 4 keterampilan berbahasa yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Baiklah, silakan disaksikan. Yang pertama, keterampilan menyimak. Setiap orang tentu pasti pernah menyimak, entah itu mendengarkan radio, menyimak TV, menyimak berita, dan sebagainya. Nah, sejatinya menyimak dan mendengarkan itu berbeda. Ketika kita mendengarkan, itu hanya sekedar mendengar. Itulah yang disebut dengan short term memory. Ketika kita menyimak, itu ada proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak. Inilah yang disebut dengan long term memory, ingatan jangka panjang. Adapun macam-macam menyimak ada 2, yaitu menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Menyimak intensif yaitu menyimak secara rinci dan detail, dan menyimak ekstensif yaitu menyimak dengan kebetulan atau tidak sengaja. Adapun contoh menyimak intensif yaitu ketika menyimak workshop, menyimak presentasi, dan menyimak ekstensif yaitu contohnya ketika kita menyimak teman kita sedang berbicara dengan lawan bicaranya. Contoh lainnya yaitu ketika saya sedang mencuci motor dan saya mendengarkan ibu saya sedang menasehati adik saya. Yang kedua ada keterampilan berbicara. Berbicara merupakan penyampaian informasi secara melalui kata-kata. Dalam berbicara, itu ada yang dinamakan retorika, merupakan ilmu dalam berbicara, dan aksentuasi adalah tekanan suara terhadap kata. Semakin kita sering berbicara, maka akan semakin baik retorika dan aksentuasi kita. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang pembicara, hal yang harus dipersiapkan yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah siapkan materi, yang kedua kuasai materi, yang ketiga implementasikan materi. Yang pertama siapkan materi, kita harus tahu dulu siapa audiensnya, kemudian kita susun materi tersebut dengan baik agar tersusun secara sistematis. Yang kedua adalah menguasai materi. Nah, tentu kita harus menguasai materi, karena apa? Karena agar kita tidak menyontek, kita tidak terpaku pada slide. Dan 3 yaitu implementasi materi. Implementasi materi yaitu runtut dari opening sampai closing. Opening, konteks isi, dan closing. Ketika kita menyampaikan opening yang baik, maka akan menarik audiens atau penonton atau pendengar larut dalam apa yang kita bicarakan. Kemudian ada konteks isi. Nah, konteks isi ini harus disisipi dengan sisi hiburan dan ekspresi yang baik, agar apa yang kita sampaikan, makna apa yang kita sampaikan, kata-kata apa yang kita sampaikan sampai kepada pendengar atau audiens. Yang terakhir ada closing. Dengan closing dan kesimpulan yang baik, maka semakin menguatkan materi atau apa yang ingin kita sampaikan sampai kepada pendengar atau audiens. Itulah keterampilan berbicara. Yang ketiga ada keterampilan membaca. Membaca merupakan memahami teks isi bacaan. Dalam teks bacaan itu ada maknanya. Ada makna tersirat dan makna tersurat. Makna tersirat, makna tersembunyi, dan makna tersurat, makna tertulis. Nah, agar kita paham makna-makna tersebut, kita harus membaca secara intensif. Ya, membaca secara intensif yaitu membaca secara detail dan benar-benar paham apa itu teks bacaan. Ketika kita membaca intensif, kita benar-benar paham makna dan ide pokok permasalahan teks bacaan tersebut. Nah, kemudian ada tujuan membaca. Adapun tujuan membaca itu ada 4. Yang pertama membaca untuk menemukan ide. Yang kedua ada membaca untuk mengetahui informasi. Yang ketiga ada membaca untuk menilai bentuk teks. Yang keempat adalah membaca untuk membandingkan teks yang satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis membaca yaitu membaca secara cepat, membaca secara sekilas, membaca memindai, membaca intensif, dan yang terakhir ada membaca ekstensif. Nah, yang terakhir atau yang keempat mengenai keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menulis. Menulis yaitu mengaplikasikan ide-ide, pengalaman, pengetahuan dalam bentuk tulisan, di mana tulisan harus jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan dapat dipahami oleh orang lain. Adapun jenis-jenis menulis yaitu menulis eksposisi yaitu menulis ilmiah, contohnya skripsi, makalah. Kemudian ada menulis deskriptif yaitu menulis berdasarkan observasi. Yang ketiga adalah menulis narasi yaitu menulis rangkaian peristiwa atau pengalaman. Yang keempat ada menulis
argumentasi, yaitu untuk meyakinkan pembaca. Dan yang terakhir adalah menulis persuasi, yaitu menulis untuk menghimbau. Nah, itulah 4 keterampilan berbahasa: keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan berbahasa ini harus kita terapkan dalam berkomunikasi secara tertulis dan berkomunikasi secara lisan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Stay healthy, stay humble, dan selalu sukses buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang ingin dicita-citakan, apa yang diharapkan teman-teman semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hilaf dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.